Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan MNCO, kembali lagi dengan sesi bijak, bincang isu pajak bersama MNCO. Dengan saya, Triwahyu Utami dan Bapak Muknur Kholis. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya tanya dulu kabar beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, habis ngajar tapi tetap semangat dan masih sehat nih, Mbak Tri. Oke, ya. Pak Nur ini selalu semangat ya. Tentu rekan-rekan yang di rumah juga tetap semangat untuk menyaksikan sesi bijak kali ini. Oke, kali ini kita akan berbincang seputar isu atau kabar tentang online shop yang dikenakan pajak, tagihan pajak. Mungkin saya bisa bacakan artikel yang saya dapatkan dulu. Silakan, ya, Pak Mbak Tri. Oke. Ya, menarik kelihatannya ya. Ya. Viral, penjual online shop ditagih pajak 35 juta. Bagaimana aturan pajak untuk penjual online shop? Berita ini saya dapatkan dari tribunpontianak.co.id pada tanggal 25 November 2021. Unggahan berisi informasi mengenai adanya penjualan di salah satu e-commerce disebut mendapat tagihan pajak hingga 35 juta. Viral di media sosial pada Rabu 24 November 2021. Penjual tersebut disebut-sebut juga belum memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan tidak membayar pajak selama 2 tahun. Berikut unggahannya. Yang udah berjalan dan baru dagang online, ingat, ada pajak. Ternyata selama ini data transaksi seller Shopee diterima oleh kantor pajak. Gak tahu kalau MP lain atau marketplace lain ya. Kayaknya sih iya juga. Oke, Pak. Ya. Dari berita yang baru hangat, Pak, khususnya di lingkungan penjualan online, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, menanggapi dari berita yang sedang heboh, khususnya dari penjual online, di sini kita akan bahas apakah sebenarnya memang benar penjualan yang dilakukan secara online itu juga mempunyai aturan pajak yang sama dengan penjualan offline. Lalu kalau memang iya, Pak, jenis pajak apa sih yang harus dibayarkan oleh para penjualan online, Pak? Ya, baik Mbak Tri, ini pertanyaannya kayak ujian ya, panjang ya. Nah, kalau mendengar berita yang Mbak Tri sampaikan tadi yang sempat viral, itu hanya ada 2 kata yang bisa saya sampaikan nih Mbak Tri. Kita sedih dan gembira. Oh, bisa, Pak? Ya, kenapa sedih itu ya? Ya sedih karena ternyata pengusaha kita itu ternyata belum melek pajak ya. Belum melek ya. Hingga ini merupakan satu warning ya buat teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa mensosialisasikan semua aturan-aturan pajak itu merata ya, tidak hanya di level-level atas saja, tetapi di kalangan menengah bawah pun itu harus terdistribusi terkait dengan peraturan-peraturan pajaknya di sana. Nah, ini kita jadi sedih, akhirnya apa? Akhirnya orang yang tidak tahu ini tetap akan terlindas atau terkena dengan aturan undang-undang. Aturan hukum ini kan sudah berlaku sejak lama. Nah, baik orang yang tahu atau nggak tahu ya terpaksa harus mematuhi aturan hukum itu. Sehingga teman-teman yang menjual online itu jangan merasa bahwa ini nggak kelihatan di kantor pajak. Ternyata sekarang buktinya kantor pajak bisa mengakses. Bagaimana cara aksesnya? Ya dia tinggal menggandeng marketplace. Marketplace tinggal dipegang, ayo kamu harus laporkan ke saya. Berapa sih omset para merchant-merchant yang nebeng jualan di marketplace itu? Akhirnya semua ketahuan, semua terbuka. Tidak hanya Shopee, semua marketplace juga sama. Dia harus patuh dengan pemerintah, dengan Ditjen Pajak. Ada undang-undangnya ketika Ditjen Pajak meminta data, meminta informasi kepada instansi manapun, maka instansi itu harus memberikan data itu. Kalau nggak memberikan, itu bisa diancam pidana. Sehingga yang lain-lain pun juga suatu saat nanti juga akan mendapat gilirannya di sini. Makanya sebelum ada giliran itu, ya perbaharuilah ilmu, ya pengetahuan terkait dengan perpajakan. Jadi orang kalau mau menjalankan sesuatu transaksi, ya harus tahu ilmunya dulu, baru dia jualan lah. Maka ini sedihnya saya adalah, ini kok nggak tahu begitu ya. Sehingga akhirnya menumpuk kan pajak-pajaknya. Selama dia jualan sampai hari ini tidak terbayarkan, tidak terpenuhi kewajiban pajaknya. Akhirnya 35 juta di situ, 2 tahun ya. Ya ini harus disesali dan saya merasa sedih di situ.
Kalau jenis pajaknya apa aja sih, Tapi Pak? yang gembira belum loh. Oh iya, yang gembira dulu, Pak. Nah, yang gembira itu artinya akhirnya dengan terbukanya ini nanti akan merata. Kesadaran akan makin meningkat, ya. Sadar itu bisa disebabkan karena takut gitu ya. Nah, karena takut jadi sadar akhirnya. Harus dipaksa takut dulu biar sadar di kadang-kadang orang itu kan. Nah, gembiranya adalah persaingan jadi sama nanti. Tidak ada yang orang yang jujur kemudian dia sudah bayar, ada orang lain yang bisnisnya sama, levelnya sama tapi nggak bayar pajak. Ini kan persaingannya jadi nggak benar, nggak sehat. Maka kegembiraan saya adalah semua bisa bersaing secara sehat. Nah, ini harapan dari DJP itu ya seperti itu. Kalau bisa semuanya itu merasakan nih wilayah-wilayah pajak yang harus dia bayar itu apa, semua harus merasakan ya biar persaingannya itu setara, sepadan, jadi adil. Undang-undang atau hukum itu kan harus adil, dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Itu. Terus pertanyaannya apa tadi, Mbak? Tadi saya jadi lupa pertanyaannya. Iya, Pak. Untuk jenis pajaknya, Pak, biar para penjual online yang sedang menyaksikan video ini tahu, Pak. Baik pajak apa saja. Ya, setelah tersentuh dengan berita viral ini, ya tersentuh hatinya untuk kami harus belajar pajak. Kami harus memasukkan unsur pajak dalam harga-harga kami. Kan itu yang diharapkan, supaya nggak ada kerugian, ya. Nah, pajak yang timbul dari aktivitas ini sebetulnya sama nih. Pajak itu kan ada dua nih sebetulnya ya. Ada pajak penghasilan, ada PPN, ya. Siapa yang menanggung pajak penghasilan adalah orang yang menerima penghasilannya. Nah, dalam transaksi jualan online ini, yang terima penghasilan siapa? Penjual online-nya, si merchant-nya di situ. Maka dia harus kebagian bayar pajak. Dari mana dia bayar pajak? Dari keuntungan usaha dia. Satu ya, pajak penghasilan. Yang kedua, ada yang namanya pajak pertambahan nilai. PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Maka yang mengkonsumsi barang itulah yang harus menanggung, bukan si penjual. Jadi masing-masing ini sudah punya wilayah. Penjual menanggung pajak penghasilan, pembeli menanggung pajak pertambahan nilai. Nah, cuman cara pemungutan atau pengenaan pajak pertambahan nilai itu punya syarat. Syaratnya apa? Si penjualnya harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak itu ada persyaratan juga. Bahwa omsetnya harus melebihi 4,8 miliar. Baru dia bisa mengut PPN kepada konsumen. Kalau si merchant-nya belum sampai 4,8 miliar omsetnya, dia belum bisa mengenakan PPN. Kecuali dia mengajukan permohonan. Kami pengusaha kecil, tapi kami pengen nih atas penjualan kami pungut PPN-nya, itu baru boleh. Ya, tetapi secara wajib hukum itu hanya wajib kalau sudah melebihi 4,8 miliar. Ini konsumen yang menanggung. Nah, untuk pajak penghasilannya ini pun ada pilihan di situ. Kalau wajib pajak ini si penjual ini mau mudah, mau gampang saja ya. Ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia bisa pilih nih mau 0,5% dari omset atau dia ngitung nih keuntungannya berapa sih. Nah, dari untung kena tarif normal. Ya, kalau orang pribadi itu kan ada 5% lapisan pertama, lapisan 2, 15, 25, 30 dari keuntungannya gitu. Tapi kalau mau nggak repot ya dari omset langsung kali 0,5%, selesai. Nggak usah ngitung-ngitung laba rugi, nggak usah bikin pembukuan yang jelimet. Tapi kalau sudah di atas 4,8 miliar wajib membuat pembukuan ya. Itu Mbak Tri kira-kira ya. Oke, PPh Pak. dan PPN itu ya. PPh dan PPN Ya. ya Pak yang perlu diperhatikan. Oke, berikutnya Pak. Kalau dari segi penjual, apabila tiba-tiba mendapat tagihan pajak seperti yang diberitakan ini, Mak, padahal selama ini tidak mengetahui soal aturan perpajakan, apakah ada keringanan, Pak, untuk penjual ini, Pak? Baik. Apakah harus membayar jumlah tagihan pajaknya keseluruhan Ya. atau seperti apa? Ya, ketika mendapat tagihan ya, pertanyaannya adalah tagihan itu sudah merupakan hasil pemeriksaan atau hanya merupakan himbauan dari kantor pajak ya. Kalau sudah merupakan tagihan dari kantor pajak, ya kalau kita memang salah, bayar. Memang faktanya kita salah. Misalnya, 35 juta itu terdiri dari 30 jutanya, itu pokok pajaknya. Kemudian yang 5 jutanya itu sanksinya, dendanya. Ya, ketika sudah keluar surat tagihan pajak, atau surat ketetapan pajak namanya, maka wajib pajak boleh memilih. Ya, ada peluang-peluang nih, ada pintu-pintu untuk mendapatkan keringanan. Ya, yang pertama, kalau wajib pajak merasa bahwa dia nggak salah, dia benar nih,
Kantor pajak yang keliru menghitungnya, maka dia bisa mengajukan yang namanya keberatan. Keberatan tuh. Nah, cuman keberatan ini prosesnya 12 bulan, ya. Dan itu pun tidak ada jaminan diterima keberatan kita. Tapi kalau secara materi kita memang lemah, jangan pernah kita mengajukan keberatan. Karena kalau maju keberatan lalu kalah, kena tambahan sanksi. Dulu tambahan 50%, sekarang Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru diturunkan jadi 30%. Itu kalau kalah di keberatan. Makanya saya sering mendapatkan kasus, saya pelajari kasusnya, Pak kami sudah keberatan, tolong didampingi. Kita baca kasusnya, oh ini nggak mungkin menang, dicabut saja. Daripada kena sanksi 30% atau 50% tadi. Ya, jadi yang pertama keberatan ya. Dengan catatan, secara materi kita kuat. Kita nggak salah. Yang kedua nih, kalau secara materi kita memang lemah. Faktanya kita jualan, kita nggak mengenakan PPN, kita belum bayar pajak penghasilannya, berarti kita lemah nih secara hukum. Karena hukum aturannya adalah kalau punya penghasilan, bayar pajak, ya kan? Nah, kalau lemah, jangan kita mengajukan proses keberatan. Tapi kita bisa membayar pokok pajaknya saja, 30 juta, yang 5 juta ini bisa kita mintakan penghapusan. Kita ajukan tersendiri, kantor pajak, kami sudah bayar pokoknya. Ya, kami pedagang online yang saat ini sedang kesulitan keuangan nih. Lalu ajukan, yang denda tadi bisa hilang. Nah, itu dua alternatif pintu yang bisa kita gunakan untuk mengurangi pajak kita. Yang ketiga, kita bisa menunda pembayaran. Ya, kita cicil 12 kali. Tapi kalau udah nyicil, kita nggak boleh minta pengurangan sanksi. Kita nggak boleh mengajukan keberatan. Ini harus memilih salah satu di situ. Mau yang mana, itu terserah si pengusahanya, tergantung kondisinya. Ya, menunda pembayaran 12 bulan kemudian, tahun lagi baru bayar 35 jutanya, atau dibagi 12. Setiap bulannya 3 juta, 3 juta, 3 juta. Itu juga bisa dilakukan. Itu pintu-pintu yang disediakan oleh kantor pajak untuk meringankan beban si wajib pajaknya, ya. Kira-kira itu, Mbak Tri. Oke, seperti itu ya. Berarti sebenarnya para penjual online ini harus disiplin untuk mencatat transaksi per bulannya, ya, Pak, ya, betul, supaya tahu berapa pajaknya. Nah, apabila nih, Pak, ternyata ada seorang penjual yang tidak melaporkan omset sesuai dengan kenyataannya, apa, Pak, sanksinya? Wah, ya gitu ya, tidak melaporkan omsetnya. Berarti kan ada kewajiban pajak yang ditahan di kantongnya dia, ya kan? Nah, sementara kantor pajak itu tugasnya adalah memastikan hak-hak negara yang ada di kantong-kantong wajib pajak itu terbayarkan. Nah, ketika suatu ketika yang dia sembunyikan itu ketahuan dari kantor pajak, sanksinya bisa dua ya, ada dua kelompok sanksi. Satu sanksi denda saja, sanksi administratif. Yaitu ada denda kurang lebih 1% kali sekian bulan dari pajak yang dia kantongi tadi. Ya, yang kedua itu bisa sanksi pidana. Menyembunyikan omset itu di Undang-Undang KUP di pasal 39 ayat 1 di situ mengatakan bahwa barang siapa yang sengaja melaporkan SPT tapi tidak benar isinya, omsetnya faktanya 10 miliar, dia isi cuma 2 miliar, ini sudah masuk kategori pidana pajak. Ya, kemudian menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, ya, diancam dengan denda paling banyak 6 kali pajak terutang ditambah dengan 6 tahun penjara. Itu ada sanksinya, administratif dan pidana. Jadi berpikir berkali-kalilah teman-teman pengusaha itu kalau ingin menyembunyikan omsetnya atau mengurangi omset dari laporan pajaknya, ya. Sebaiknya memang harus kita laporkan apa adanya. Karena nggak mungkin kita menghindar dari pajak. Kita bersembunyi dimanapun, kantor pajak bisa mendeteksi, mengakses. Karena jejak transaksi kita pasti akan ketahuan. Dari rekening bank, dari transaksi jual beli tanah, dari transaksi beli mobil, ya, dari kita main ke luar negeri, ya, dari kita misalnya kartu kredit, itu ketahuan semua di situ jejak-jejaknya. Jadi sulit ya ketika kita menyembunyikan omset, resiko ketahuan, ada resiko pidana dan administratif tadi, ya. Gitu, Pak Tri. Oke, Pak. Jadi bagi pengusaha mending laporkan sesuai real ya, Pak, supaya usahanya aman, nyaman ke depannya. Saran saya harus real. Oke. Harus real. Mungkin di sesi terakhir, Pak, Bapak bisa berikan pesan-pesan untuk para
subscribe kita yang melakukan penjualan online. Ya. Pesan-pesannya gimana Pak? Ya baik ya Bapak Ibu yang saat ini bisnisnya di bidang dagang online, maka ya sebaiknya karena nggak bisa sembunyi lagi ya laporkan apa adanya, buat pencatatan yang benar ya. Kita belanja berapa, kita jualnya berapa, kita ada biaya operasional berapa, sebaiknya semua tercatat. Kenapa? Ketika kantor pajak datang ke tempat kita, kemudian menghitung pajak penghasilan kita, kita bisa punya bukti bahwa keuntungan kita adalah sekian ya. Kalau tidak ada catatan itu, apa resikonya? Kantor pajak bisa menetapkan secara sepihak, secara jabatan namanya. Nah, ini yang berbahaya, sehingga nilai pajak kita bisa jadi harusnya 10 juta dihitung sama teman-teman di kantor pajak, karena pembukuan kita nggak valid, itu jadi 50 juta, ya 5 kali lipat. Ya, ini berbahaya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nurholis atas pencerahannya. Semoga bijak kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Apabila Bapak dan Ibu di rumah mendapatkan pertanyaan atau memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa dikirim melalui media sosial kami. Kami akan coba menjadikan tema di sesi bijak bincang isu pajak bersama Emenko di sesi selanjutnya. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan saja ya Pak ya. Mbak Tri, makasih Mbak Tri. Ya. Saya Tri Wahyu Utami dan Bapak Muknur Kholis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.